Setiap kali aku melewati yang ini di sini, agak merinding gitu. Gak tahu kenapa. Ada yang tahu gak kawan-kawan? Ini adalah apa? Ini berak siapa? Sekarang kita ke sawah dulu dengan kondisi yang sudah panen. Tapi untuk panen sekarang kayaknya pada jelek dah. Orang-orang mengeluh tidak ada isinya katanya. Yuk kita lanjutkan. Nah, karena dekat rumah saya dekat dengan pesawahan dan juga kemudian dekat dengan perkebunan, yang dimana kalau kita lihat, di sana adalah perkebunan sebelah sana. Kalau dari jauh terlihat sangat bagus dan juga sangat indah, tapi kalau lebih dekat, coba nanti ada banyak kejutan. Kita lihat saja. Kita nyebrang dulu. Kondisi airnya lagi tidak bagus. Ini karena kan beberapa hari hujan, jadi cukup besar. Kita posisi sekarang berada di kebun warga. Nah, ada juga pisang tuh. Sudah mulai menua. Nah, ada juga perkebunannya seperti ini. Bang, kok bagus di sini perkebunannya? Iya, ini bagus karena ini adalah kebun teh yang dirawat sama warga. Karena mungkin mereka sayang untuk membabatnya ya. Dikarenakan memang pohonnya besar, jadi dimanfaatkanlah oleh warga. Ya lumayan lah daripada seperti ini hutan. Nah, kita sekarang sudah memasuki kebun teh. Mana sih kebun tehnya? Ya ini kebun teh. Ini juga kebun teh. Ini semua adalah kebun teh yang sekarang sudah tidak terlawat lagi. Nah, jika tidak percaya, ini adalah pohon teh. Kita agak cepat ya. Sekarang kondisinya seperti ini. Ini adalah kondisi kebun teh di perkebunan PTPN 8, tepatnya di kebun penyairan. Ada plus dan minusnya. Plusnya mungkin dengan kondisi seperti ini, banyak burung yang berkembang biak dengan bagus, tidak terganggu karena habitatnya semakin banyak. Semakin sulit untuk dijamah para pemburu dan juga para manusia. Masih di perjalanan karena tidak ada yang menarik, jadi kita bercerita saja. Nah, lihat, ini kan agak bagus nih kebun tehnya. Kalau di kamera bagus, tapi kalau kenyataan, nah banyak bercampur dengan semak-semak. Ini cuma beberapa aja yang bagus. Nah, contoh di sana hutan, di bawahnya dimanfaatkan oleh warga masyarakat di sini rawa-rawanya untuk dijadikan sawah. Kita lanjutkan. Nah, mungkin dari pohon-pohon sekarang yang ada hanya tersisa yang ini aja nih. Pohon suring. Kondisi ini juga. Nah, perhatiin kan. Pohon-pohon seperti itu masih adalah sebagian yang kecil. Sebagian lagi ya seperti teman-teman lihat tadi, bahwa di sini tidak ada pohon-pohon yang besar. Sekarang posisi kita lebih agak jauh dari pemukiman. Sekarang kita berada di tengah-tengah. Nah, bisa dilihat seperti ini. Ini udah lama gak ada kendaraan yang lewat sini, jadi sudah lebih seperti ini kurang lebih kondisinya. Nih, ada juga sawah-sawah warga masyarakat sekitar. Banyak warga masyarakat yang mereka bercerita pada saat mereka belusukan ke perkebunan teh yang sudah seperti ini kondisinya, yang lebih parah. Mereka banyak yang menemukan ular-ular,
kalau kobra, king cobra mereka pernah menemukan. Yang paling banyak itu kobra kata mereka menemukan. Kemudian kalau babi hutan udah gak perlu dilakukan lagi ya, karena sekarang menjadi habitat mereka. Ada lagi seperti apa ya, ular-ular pohon. Benar apa tidaknya kata mereka ada apa, bukan harimau ya, kalau harimau besar, macan kayaknya, nggak tahu macan tutul kah atau macan kumbang kah yang mereka temukan di sekitar perkebunan ini. Nah, daerahnya tapi bukan di sini. Mereka menemukannya tadi yang awal kita dari sana, karena lebih seperti hutan, dan juga ke belakang sananya itu masih sangat alami, karena kan itu sudah dari dulu pas waktu zaman perkebunan masih bagus pun di sebelah sana udah berbentuk hutan. Jadi kemungkinan itu mungkin ada lah, tapi saya tidak bisa membenarkannya karena bukan saya orangnya yang ke sana. Gitu, kita lanjut ke sebelah sana. Nanti kita akan ketemu lagi ke sana, muter ke yang tadi awal kita. Sekarang depan kita ada sebatang kayu yang beginilah kondisinya. Di sini banyak lubang-lubang nih. Nah, lihat. Ada lubang-lubang sarang burung. Nah, apa itu teh? Burung apa yang sarang ini teh? Yang tahu komen lah di bawah. Sekarang kita sudah nyampe di persimpangan antara mau ke perkebunan Tatar Anyar atau Sosro. Ke sana itu perkebunannya. Nah, itu juga perkebunannya. Ya, dan ini perkebunan yang tadi kita review. Gimana bedanya? Kelihatan kan? Ada yang tahu gak kawan-kawan, ini adalah apa? Ini berak siapa? Ini teh siapa? Dilihat dari kondisinya masih merah. Masih ada buah jambunya dan juga buah-buah dari pohon apa ya? Nah, pohon itu, pohon suring. Yang tahu boleh kawan-kawan komen sekalian, kita sharing dan juga berbagi informasi. Mantap. Setiap kali aku melewati yang ini di sini agak merinding gitu. Gak tahu kenapa. Sekarang juga ya hampir gitulah, hampir sama. Sekarang pukul ini nih 16.50. Banyak burung-burung yang bergegerbekan, jadi saya tidak fokus. Dan kondisi sekarang sendirian, nggak tahu kenapa aja gitu. Kalau teman-teman tidak percaya saya sendirian, bisa dilihat. Nah, ini belakang kosong, di depan udah pasti kosong. Inilah pohonnya sekarang sudah seperti ini, agak lebat, rindang, hutan-hutan lah. Nih, juga segini searah dada. Ini rumputnya sudah searah dada. Kita lanjutkan. Oke lah, itu mungkin tadi review singkat kita mengenai tentang perkebunan Panyairan atau PTPN 8. Nah, jika teman-teman penasaran seperti apa pabriknya yang sekarang mulai terbengkalai, dan juga view ini ya sekitaran 50-75, boleh lah nanti kita jalan-jalan ke pabrik teh perkebunan PTPN 8 Kebun Panyairan. Seperti apakah kondisinya? Stay tune. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan untuk di like dan komen aja. Jika teman-teman tidak suka, di skip aja. Oke, terima kasih.